Oke, baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Desi Tarocitano, NIM 2001140054. Saya kelas A dan semester 4. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran mikro. Namun sebelumnya, Bapak dosen dan teman-teman semua, kita mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama tentang karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya mikro, yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Untuk lebih jelasnya, bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro dibandingkan dengan pembelajaran biasa dapat dilihat dari bagan ini. Baik, dari bagan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran mikro berbeda dari segi ukuran dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Ukuran pembelajaran mikro nampak lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro, bentuk pembelajarannya lebih disederhanakan. Kita bisa lihat pada bagian di atas, pembelajaran biasa lebih besar atau lebih lama proses pembelajarannya, sedangkan dalam pembelajaran mikro lebih disederhanakan menjadi lebih kecil. Akan tetapi, walaupun bentuk pembelajaran mikro bersifat disederhanakan atau mikro, tetapi sebagai bentuk pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching, hanya saja praktek mengajar melalui mikro teaching tersebut tidak dilakukan di kelas yang sebenarnya. Oke, baik, mungkin akan muncul pertanyaan bahwa kalau demikian, kemudian apanya yang disederhanakan itu? Tentu saja yang disederhanakan itu setiap komponen atau unsur pembelajaran itu sendiri. Yaitu yang pertama, ada komponen tujuan atau kompetensi pembelajaran. Yang kedua, komponen isi atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, komponen metode dan media. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Penyederhanaan dalam pelaksanaan pembelajaran mikro adalah penyederhanaan dalam setiap aspek pembelajaran tersebut. Baik, secara lebih spesifik, Allen dan Ryan menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Untuk menguasai setiap keterampilan dasar mengajar ini dilakukan melalui setahap demi setahap atau setiap bagian secara maksimal dan tuntas. Adapun jenis-jenis keterampilan dasar mengajar tersebut adalah yang pertama, variasi stimulus atau stimulus variation. Itu adalah pemberian stimulus pembelajaran secara bervariasi atau tidak monoton. Variasi stimulus bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara, variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keterampilan membuka atau set inducation. Keterampilan membuka pelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada keterampilan menutup atau closure. Keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Yang keempat, penggunaan bahasa isyarat. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi interaksi. Tujuan dari komunikasi dalam pembelajaran adalah tercapainya tujuan komunikasi itu sendiri. Yang kelima, ada memberikan penguatan. Artinya, pemberian respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa. Yang keenam, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sendiri yaitu dalam setiap kesempatan atau kegiatan, bertanya sering muncul ketika mengobrol atau diskusi dengan teman di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di sekolah, atau pembelajaran yang lainnya.
Yang ketujuh ada keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Ilustrasi dan contoh dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memperjelas, mempertegas, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Yang kedelapan ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Yang kesembilan ada competence of communication. Pembelajaran adalah proses komunikasi. Komunikasi akan terjadi jika unsur-unsur komunikasi yaitu ada pesan atau materi, ada pengirim pesan, saluran untuk penyampaian pesan, dan penerima pesan. Oke. Sekarang kita akan masuk pada B, prinsip pembelajaran mikro. Setiap model atau pendekatan pembelajaran di samping memiliki ciri-ciri atau karakteristik, juga memiliki prinsip-prinsip atau ketentuan yang harus diperhatikan dan ditaati dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mikro. Baik, adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran antara lain yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua ada prinsip aktivitas, yang ketiga balikan dan penguatan, yang keempat tantangan, yang kelima itu perbedaan individual. Baik, prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan, kaidah atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Sesuatu yang telah disepakati sebagai ketentuan, hukum atau prinsip, maka ketika aturan itu ditaati, maka akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro. Sebaliknya, apabila ketentuan, aturan itu diabaikan atau tidak ditaati, maka pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk membina dan meningkatkan kemampuan mengajar tidak akan membawa dampak yang positif. Oke, baik, adapun prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro antara lain sebagai berikut. Ini yang pertama, fokus pada penampilan, yang kedua spesifik dan konkret, yang ketiga umpan balik, yang keempat keseimbangan, yang kelima ketuntasan, dan yang keenam maju berkelanjutan. Baik, kita akan masuk pada bagian C, guru yang efektif. Bagian pertama itu adalah latar belakang. Pembelajaran pada dasarnya merujuk pada dua kegiatan besar, yaitu pertama kegiatan mengajar dan kedua kegiatan belajar. Mengajar menunjuk pada aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kualitas proses dan hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh kualitas guru mengajar. Dengan demikian, kemampuan guru mengajar memiliki hubungan timbal balik dengan hasil belajar yang diperoleh siswa. Yang kedua itu guru yang efektif. Seperti yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku. Adapun penafsiran umum perubahan perilaku tersebut meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuannya, sikap, dan keterampilan. Jika belajar yang efektif adalah perubahan perilaku yang mencakup ketiga aspek tadi, maka guru yang efektif adalah yang mampu merubah ketiga aspek yang diharapkan itu. Menurut Bettenkraut pada 1985 dalam Wina Sonjaya 2006 dijelaskan meliputi upaya berikut. Yang pertama itu berpartisipasi dengan siswa membentuk pengetahuannya. Yang perlu digarisbawahi dalam berpartisipasi artinya bukan menyampaikan atau memberikan pengetahuan, akan tetapi guru memainkan peran sebagai fasilitator untuk mendorong siswa menemukan pengetahuan. Berarti di sini guru itu bukan hanya menjadi sebagai memberikan peran, tetapi guru itu sebagai fasilitator untuk mendorong serta mendorong siswa untuk lebih belajar dan menemukan pengetahuannya. Yang kedua, membuat makna. Terkait dengan unsur pertama, mengajar bukan menyampaikan agar dikuasainya sejumlah ilmu pengetahuan atau kemampuan,
Tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana siswa menangkap makna dari pengetahuan yang telah ditetapkannya. Makna tersebut terutama kaitannya dengan kemampuan menghubungkan dengan realitas sehari-hari. Yang ketiga, memberi kejelasan. Suatu hal yang sifatnya masih samar-samar biasanya akan membingungkan. Bahkan sesuatu yang masih membingungkan tidak bisa dijadikan suatu rujukan yang valid. Oleh karena itu, kaitan dengan guru yang efektif tentu saja adalah guru yang mampu memberikan kejelasan atau menjadikan sesuatu menjadi jelas bagi siswa. Yang keempat, bersikap kritis, yaitu suatu sikap yang tidak mudah percaya dengan sesuatu yang nampak, akan tetapi selalu bertanya, mencari dan menelusuri atas sesuai di balik yang nampak. Yang kelima, melakukan justifikasi, yaitu masih terkait dengan pembahasan berpikir kritis dan memberi kejelasan, yakni melalui upaya-upaya seperti akan melahirkan keyakinan atau pembenaran. Dan itulah yang dimaksud dengan justifikasi, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi benar dan memiliki keyakinan. Oke, pada pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan beberapa batasan perilaku utama yang harus dimiliki oleh setiap guru, yaitu yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan, menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Menurut Sylvester J. Balassi, pada tahun 1968 mengidentifikasi beberapa karakteristik guru yang efektif, yaitu yang pertama komitmen, yaitu kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan serta dedikasi untuk mencurahkan segala pikiran dan kemampuannya pada bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, intelligence. Agar bisa bekerja dengan efektif dan profesional pada bidang profesi yang ditekuninya, harus ditunjang oleh kecerdasan atau intelligence. Guru itu harus cerdas, dan kecerdasan di sini bukan hanya cerdas berpikir atau intelektual, akan tetapi harus diimbangi juga oleh kecerdasan emosional, sosial, dan moral. Yang ketiga, knowledge. Bagi setiap guru, untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, harus ditunjang oleh pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang keempat, sound karakter. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai komunikator, yaitu mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran agar diterima oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, ada good physical and mental health. Fisik dan mental yang sehat termasuk ke dalam aspek yang cukup penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang keenam, ada antusias. Modal dasar untuk menjadi guru yang efektif adalah harus memiliki sifat antusias, yaitu suatu kondisi jiwa yang mencerminkan semangat atau kemauan yang membaja. Yang ketujuh, sense of humor. Guru yang efektif dalam membimbing pembelajaran adalah yang mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedelapan, ada flexibility. Guru yang efektif ialah yang mampu dinamis, luwes, yaitu yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi atau fleksibel. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik pembelajaran mikro. Sekian dari saya dan kurang lebihnya terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Berdoa selesai. Terima kasih.